Kenapa lo, Mon? Hati gue lagi hampa. Kayak sinetron drama lo, terlalu didramatisir. Lu sendiri kenapa? Bengong-bengong gitu. Kayak ayam kalkun. Kok ayam kalkun? Setahu gue, untuk ibarat orang bengong itu biasanya pakai ayam, bukan ayam kalkun. Itu kan yang biasanya. Nah kalau lu kan luar biasa. Mana cocok kalau ayam biasa? Badan lu gede, cocoknya ayam kalkun. Ya terus kenapa hati lo hampa? Tidak ngomongin ayam. Lu tau sendiri kan cewek gue. Ya gue mana tahu cewek-cewek lo. Maksud gue tuh sifatnya. Udah tau gue pengangguran. Permintaannya banyak banget. Nanti kalau nggak gue kasih, dibilang gue nggak perhatian. Kalau gue kasih, apaan yang gue kasih? Orang gue pengangguran. Nah lu sendiri kenapa? Ya sama Mon sama lo, gue juga hampa. Ya ngikut-ngikutin lo. Emangnya nggak ada perbendaharaan kata lain selain hampa? Iya, gue lagi kosong. Nah gitu dong. Emang hampa artinya apa? Ya kosong. Ya sama aja, Mon. Walaupun artinya sama, tapi kan kedengarannya beda Del. Nah terus, lu kenapa? Ya sama sama lo, masalah cewek juga. Minta yang macam-macam? Enggak sih, cuma minta ini, minta itu, HP ini, HP itu. Kalau gue nggak kasih, gue dibilang pelit. Kalau gue mau kasih apaan? Lo kan tahu gue nggak kerja. Emang lu pengangguran juga Del? Ya, pakai nanya, Mon. Pagi ketemu lo, siang ketemu lo, sore ketemu lo juga. Emang kita ketemu di kantor apa? Oh iya. Nah, Mon, lo tahu nggak lagu yang cocok? Udah tahu dah pertanyaan lu Del. Lu juga udah tahu jawaban lagu gue. Ku bukan superstar. Emang lo nggak ada lagu lain apa? Ya orang gue taunya cuma satu lagu doang. Ya udah, lo ikutin gue aja. Ya udah. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal.
Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi kita dalam Abdel versus Temon News. Ya, sebelum lanjutin gue mau nanya, laptop mana? Gue simpan Kok disimpan sih? biar nggak ada masalah. Kemarin-kemarin ada laptop jadi masalah. Justru nggak ada laptop, makanya jadi masalah. Masalahnya di mana orang laptopnya nggak ada? Kalau ada laptop, itu ada yang buat dimasalahin. Nah sekarang nggak ada laptop, apa yang harus dipermasalahin? Nah ini udah jadi masalah nih, nggak ada laptop. Ngapain harus nyari-nyari laptop sih, Mon, buat bikin masalah lo? Lama-lama lo yang bermasalah sama gue. Kenapa kita yang jadi masalah gara-gara laptop? Sari berita penting. Krisis global berdampak pada perekonomian Indonesia. Kongres Bahasa tahun lalu masih menyisakan perdebatan sampai tahun ini. Berita selengkapnya. Krisis global. Wah, gawat dong Del. Kalau global krisis, nanti acara ini nggak bisa dilanjutin dong. Maksud lo? Ya tadi lu bilang krisis global. Bukan Global TV yang krisis, Mon. Ini perekonomian global. Global TV mah jaya terus, Mon. Gila kali lo. Udah, gak usah ngomongin Global TV, ntar salah-salah kita nggak diperpanjang. Krisis global berdampak pada perekonomian Indonesia. Harga barang-barang kebutuhan sehari-hari meningkat. Seperti harga gula dan beras naik sekitar 20%. Sedangkan bahan-bahan lainnya seperti cabai rawit dan cabai keriting tidak mengalami kenaikan kecuali cabai keriting rebonding dan cabai keriting papan. Udah sekalian, cabai di bleaching. Harga karet diberitakan stabil, tetapi tidak pada jenis-jenis karet tertentu. Karet apaan aja udah? Karet kolor kan nggak stabil, lama-lama kendor kayak kolor lo. Kalau gitu emas juga nggak stabil dong, naik turun terus. Maksud lo? Itu di Pulau Gadung, mas naik turun terus. Itu mah mau mudik, Mon. Kenapa jadi berita lebaran? Orang berita ekonomi. Udah, gue mau selesain. Tetapi ada satu produk tertentu yang menonjol. Lu mau nyindir gue dah? Apa lagi sih, Mon? Itu tadi bilang menonjol. Produk tersebut adalah susu. Susu apanya yang menonjol? Ya kemasannya, Mon. Kalau ke dalam gimana bukanya? Oh iya. Ya udah bacain berita lo. Kongres Bahasa tahun lalu masih menyisakan perdebatan sampai tahun ini. Perdebatan tersebut mengenai padanan kata. Beberapa kata yang sudah ditemukan padanannya oleh para ahli bahasa tersebut antara lain naik ke atas, turun ke bawah, maju ke depan, mundur ke belakang, masuk ke dalam, keluar kemana. Mana ya, Mon? Itu yang lagi didebat. Gimana tadi? Naik, Ke atas, turun, ke bawah, maju, ke depan, mundur, ke belakang, masuk, ke dalam. keluar. Lega kali dah ya. Kalau lega, kalau lemes gimana? Kemana ya, Mon? Ini lagi dicari. Siapa yang nyari? Ini para ahli bahasa. Hah, lo aja kali yang nyari, Mon. Repot-repotin diri aja. Orang dari dulu kagak ada padanan kata keluar, hidup kita aman-aman aja. Buat apa ngadain kongres kalau gitu? Tahu. Berita terakhir. Del, berita terakhir gue dong yang bacain, jangan lu terus. Emang kenapa? Lu enak, lamaan di TV-nya. Padahal kita bacanya bareng. Kenapa gue jadi nggak lama? Oh, jadi karena itu doang lo mau bacain berita terakhir. Lagian, Mon, sebentar aja orang-orang udah pada nggak betah nontonnya. Apalagi lo kelihatan lama di kamera. Ini bukan masalah sebentar atau lama ya, Del, tapi masalah adilnya. Ya udah, lo yang bacain. Mending lo bener lagi kalau bacain. Cuman bacaan doang apa susahnya sih? Emangnya gue buta huruf? Taufik Hidayat mundur dari dunia bulu tangkis. Baru-baru ini pebulu tangkis nasional Taufik Hidayat mundur dari pebulu tangkisan nasional. Wah, berarti banting setir dong Taufik. Cabang olahraga apaan, Man? Cabang olahraga yang sedang digeluti Taufik Hidayat sekarang ini adalah olahraga badminton. Hah? Gak beres. Badminton sama bulu tangkis sama, Mon. Ya gue tahu badminton sama bulu tangkis sama. Terus salahnya di mana? Ya berarti Taufik gak ngundurin diri. Orang mainnya sama aja pakai kokok juga. Kecuali kalau dia main sepak takraw, main bola voli, baru ngundurin diri. Ya terus gue salahnya di mana? Ya lo gak salah baca, Mon. Tapi lo salah milih berita. Siapa yang milih berita? Orang gue tinggal bacain. Ya kan masih banyak berita yang lain, Mon. Kenapa lo bacain berita bulu tangkis sih? Ya udah deh, sebelum tambah ngaco, lo tutup. Katanya lo pengen lama di kamera. Pemirsa,
sebenarnya masih panjang perdebatan yang harus dibahas di acara ini, tapi karena waktu jua yang bisa. Lebay, Mon, lebay. Sekian, terima kasih. Udah begitu, ringkes. Pemirsa, sekian dan terima kasih. Nah, nggak panjang. Del, tapi apaan sih persamaannya bulu tangkis sama badminton? Sama aja nih, kalau lo nanya persamaan monyet sama lo. Ya apaan persamaannya? Lo pikirin, udah punya masalah. Bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Ya, oh bisa diambil sekarang juga. Saya tunggu. Mon, kamu nih gimana sih? Mesin cuci kamu pakai semua? Ya gimana dong tante? Tante lihat sendiri kan, banyak orderan. Emang kenapa sih tante? Tante kan mau nyuci, Mon. Ya udah bawa sini aja cuciannya biar temen timbang dulu. Maksud kamu, Mon, Tante suruh bayar juga? Ya iya dong tante. Kamu ini gimana sih, Mon? Ini kan rumah Tante, modal juga dari Tante. Masa suruh bayar sih? Bisnis is bisnis. Ada apaan sih, Mah? Ini loh, Del. Mama kan mau nyuci. Masa suruh bayar juga sih? Lo gila, Mon, ya? Lo kan numpang di sini. Apa gue mau tagih? Lo numpang selama ini? Ya bukannya gitu Del. Ini kan bisnis. Tidak ada unsur KKN. Ya udah, Mah. Taruh belakang aja cuciannya. Biar Abdel yang nyuci nanti. Bener ya, Del. Ini biar anak Mama. Nah gitu dong Del. Itu namanya anak berbakti sama orang tua. Biar bisnis kita lancar. Hari ini udah berapa kilo cucian yang masuk, Mon? Lumayan Del. Dari catatan hari ini ada barang 30 kilo. Tapi gue bingung Del. Mon, otak lo emang parah ya, Mon. Makin berat timbangannya, makin banyak duit kita. Apa yang lo bingungin? Ya bukan begitu Del. Kalau tiap hari kita dapat order nyuci tenda terpal mulu, lama-lama mesin cuci kita jebol Del. Kita. Lo aja kali sama gue. Kalau untung aja mau sendirian lo. Halo, Mas Temon. Kalau Dewi nyuci sekarang, cepet nggak kirimnya? Nah, kalau order yang kayak gini Del, gue nggak keberatan. Ya pasti cepet dong Dewi. 3 jam, udah rapi, licin. Mon, lo jangan main bisa aja dong. Itu cucian di belakang, siapa yang mau nyuci? Itu kan urusan lo Del. Yang ini biar gue yang ngurusin. Kalau mau nimbang, timbang semuanya aja dong. Nggak perlu dibukain satu persatu gitu. Lagian, Mon, kita nerima cucian kiloan, bukan lembaran. Pengen tahu pakaian dalam orang aja lo. Bukan gitu Del. Kita cek dong satu persatu supaya kita nggak dikomplain. Kali aja ada yang robek. Kurang ajar. Mas Temon pikir Dewi nggak bisa beli baju mahal apa? Ya udah, jam berapa Dewi bisa ambil? Ya 3 jam dari sekarang deh. Janji ya? Iya. Mas Temon, Alinda, antrian hari ini banyak nggak? kebetulan lagi sepi. Jadi Alinda bisa laundry di sini. Berarti Alina mujur dong. Kebetulan mesin cuci di rumah lagi rusak tuh. Wah, sama dong. Di sini juga lagi ada yang rusak. Mesin cuci yang mana yang rusak Del? Bukan mesin cuci yang rusak, tapi otak lo tuh yang rusak. Tega amat lo sama teman sendiri. Gimana gue nggak mau tega? Lo kira-kira dong kalau ngasih janji sama pelanggan. Itu yang di belakang, siapa yang mau nyuciin? Ya kan gue udah bilang, itu urusan lo Del. Biar ini gue yang nanganin. Capek gue ngejelasinnya. Lama-lama belum kerja udah capek duluan gue. Jadi gimana Mas Temon? Sanggup nggak terima orderan dari Alinda? Ya kalau nggak sanggup, Alinda cari tempat laundry yang lain aja ya. Ini pasti sanggup dong. Yang nggak sanggup tuh si Abdel. Kalau teman sih sanggup. Emangnya Mas Temon bisa berapa lama ngerjain cucian Alinda? Ya untuk Alinda sih 2 jam sudah siap. Licin. Mon, lo nyadar gak sih sama yang lo omongin? Ya sadar dong. Masa gue nggak sadar gue ngomong apaan. Makasih banyak ya Mas Temon. Sama-sama Alinda. Lah, Mon, lo emang bener-bener gak bener ya. Orang udah pergi baru lo timbang.
Udah gitu dari tadi nggak ada yang dikasih Ibon gue lihat. Ya, orang tinggal deket sini. Disitulah ada bisnis kepercayaan. Nelpon siapa lo? Telepon rumah sakit jiwa, biar jemput lo di sini. Halo? Ya Pak, sebentar Pak. Ini lo daftar sendiri, udah gede. Enggak Pak, bukan saya Pak. Saya udah pernah sembuh. Dasar lo tuh yang gila. Udah bagus nggak gue kiloin lo di sini. Mon, cepetan dong Mon. Bentar Del. Nanggung nih. Emang kamar mandi satu lagi kenapa? Gak bisa, kerannya rusak, gak keluar air. Emang penting harus pakai air. Ya penting lah. Kalau nggak ada air gimana gue bersihinnya? Lu mau buang air kan? Iya. Nah lu pakai aja air yang mau lu buang. Gila kali. Udah tau gue mau buang. Masa gue pakai dulu? Mon, cepet dong. Nanggung Del, dikit lagi nih. Lagi ngapain sih lo nanggung mulu dari tadi? Sorry Del, gue tuh lagi nepatin janji gue ke Dewi sama Alinda. Lo lagi nyuci di dalam. Paksa Del, soalnya kan mesin cucinya lagi dipakai buat ngelondri orderan yang kemarin. Tapi perut gue udah sakit banget nih. Tanggung, tinggal dikit lagi, tinggal punya Alinda doang yang mau dicuci. Mon, ada cewek lo nyariin lo. Mana Del? Di depan, saksi banget lagi. Mas Temon. Gimana? Cucian Dewi udah selesai kan? Udah dong. Sesuai janji saya. Mas Temon, cucian Alinda juga udah selesai kan? Udah. Ini. Mas Temon, ini gimana sih? Ini bukan punya Dewi, ukurannya kekecilan. Mungkin kelamaan di air kali jadi menciut. Dipakai juga lama-lama mengembang. Mas Temon, ini kepunyaan Alinda. Lihat tuh rasanya sih. Hah? Terus ini masih kotor lagi. Ya maklum, Wi. Namanya juga buru-buru, pesanan banyak. Lah, yang rapi kok nggak diplastikin? Ya, plastiknya habis. Mas Temon, ini celana Alinda juga. Ya, tinggal ditukar aja. Ada periksa lagi yang mana? Ini baju siapa nih? Nih, ini baju siapa? Dewi, Nah, taruhnya sini. Ini? Tuh kan ini punya Alinda. Ya, taruhnya sini. Susah banget sih. Nih, ini siapa lagi? Ini Alinda juga. Seragam yang style nih. Dewi. Cari lagi kamu yang salah mana? Ini? Wah, ini punya gue nih. Baunya aja bau gue. Ngapain gue capek-capek nyuci punya lo? Cari lagi mana yang ketukar. Kalau udah sampai rumah nggak boleh komplain. Cari, buruan. ih, Mas Temon gimana sih? Kok malah ditambah diberantakin sih? Kurang ajar. Gimana Mon? Orderannya enak gak? Pedes, Del. Jangan Alinda, kasihan. Yang ini udah, yang ini belum. Dasar laundry gadungan. Penipu. Gak usah buka laundry. Galak banget perempuan. Ini gara-gara lu sih, Del. Urusan lu di belakang, ikut campur di depan. Daripada dia nanti balik lagi, lo ditampar lagi, ini gue tandain dulu. Ah, udah. Sana. Udah. Oh iya. Makasih, Del. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Nah, ini Temon dateng, Den. Pucuk dicinta, temuan pun tiba, Tante. Salah Mon. Yang benar gimana? Pucuk dihina, temon tiba. Kok bisa gitu? Tadi gue lagi ngehina lo. Tiba-tiba lo tiba. Lu mau ngin apaan? Tadi Abdel bilang kamu itu udah jelek sebatang kara lagi. Siapa bilang teman sebatang kara, Tante? Teleng. Selamat ya Mon, lo udah ketemu sama kerabat lo. Sepertinya. Sepertinya, Mon.
Iya tante, ini buktinya. Sepertinya Temon tidak sebatang kara lagi. Iya mah, lihat deh, ujung sendal sama ujungnya Temon. Coba Mon. Lagian baru nemu sepatu sebelah kiri aja udah sok-sokan. Kalau lo nemu dua-duanya, baru. Yang penting, kalau nanti gue ketemu sama yang punya sepatu ini, gue nanti seperti pangeran. Gue akan menikahi orang yang punya sepatu ini. Ya Mon, lo emang pangeran, pangeran kodok. Wuku, wuku. Udahlah Del, jangan gitu. Siapa tahu aja Temon nemuin jodoh lewat sepatu itu. Bener tante. Lagian Del, kalau gue lahirnya waktu zaman kerajaan dulu, gue pasti udah jadi pangeran. Sayang aja gue lahir zaman sekarang, ketemu lo lagi. Iya Mon, lo kayak pangeran yang naik kuda. Nah lo tahu, Tapi lo jadi kudanya. Del, gue nemuin sepatunya sekitar jalan sini. Gue yakin pasti pemilik sepatu ini akan datang lewat sini lagi. Perasaan gue nggak enak, Mon. Ya pastilah perasaan lu nggak enak. Orang sebentar lagi gue bakal dapat istri yang cantik, pemilik sepatu ini. Lo kalau mimpi kelewatan, Mon. Siapa yang mimpi? Kalau nggak percaya, lu cubit aja gue. Mimpi mah nggak berasa, Mon. Nggak ada bedanya. Mau mimpi apa kenyataan. Ya terus, Ditampar, baru tahu bedanya. boleh. Gimana, Mon? Tuh kan, bener. Gue nggak mimpi. Gue belum berasa, sekali lagi ya. Gimana, Mon? Orang gue bilang, gue nggak mimpi. Ya tahu dari mana lo? Sakit nih. Pedas. Hah, ada cewek tuh, Del. Pasti lagi nyari sepatunya yang hilang. Ya udah lo samperin. Calon istri gue. Ya, tapi mukanya jangan melas kayak begitu dong. Senyum. Nah, nggak ikhlas itu, Mon. Yang lebar. Udah gue doain lo. As. Mbak, Iya. Mbak, pasti lagi nyari sepatunya yang hilang ya? Wah, akhirnya doa saya terkabul juga deh. Siapa yang menemukan sepatu saya akan saya jadikan suami. Tuh, Del. Kejadian masa lalu terulang kembali. Deja vu, bahasa Prancis. Kalau dulu yang nemuin sang pangeran, kalau sekarang gue. Sang kodok, sang kodok. Dicoba dulu ya, Mbak. Gimana? Pas nggak, Mbak? Pas? Pas, Del. Kalau jodoh nggak kemana. Kemana? Maksud gue, kalau jodoh nggak kemana-mana. Ya kemana? Jadi ribet ngomong sama lo. Tapi kok ini sebelah kiri ya? Sepatu saya yang hilang kan sebelah kanan. Yang hilang sebelah kiri kali, Mbak. Yang sebelah kanannya ketinggalan di rumah. Nggak mungkin, Mas. Yang ada sama saya ini kan sebelah kiri. Masa kiri dua-duanya? Kiri yang sama saya ini asli. Kalau yang sama Mbak tuh palsu. Mas, yang hilang sepatu itu saya. Ya udah deh, nih buat Mas aja. Cuman gara-gara sepatu aja jadi ribut. Itu artinya Mbak belum berjodoh sama sang Temon. Kalau nggak jodoh, nggak kemana. Terus kemana? Maksud gue, kalau nggak jodoh, nggak kemana-mana. Ya kemana dong? Ya kemana nggak tahu, gue aja nanya. Maaf ya, Mas. Berarti kita nggak jodoh. Permisi. Berarti sekarang ada dua putri yang sedang mencari sepatunya. Lo mau satu nggak? Enggak, Kok nggak mau sih lo dikasih jodoh? lu bukan ngasih jodoh, ngasih sepatu itu namanya. Kalau nyari jodoh cuma nemu sepatu, pemulung setiap hari bisa kawin dong, Mon. Kok pemulung? Ya kan pemulung setiap hari bisa nemu sepatu, Mon. Nemu sendal, nemu pintu kulkas kalau dia rajin. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Lah, Mon,
Mon, ngapain sih kita lewat sini lagi? Tadi kan kita udah lewat sini. Bukannya gitu, Del. Soalnya kan gue nemuin sepatu di jalan sini. Lagian lo ngapain sih? Bawa dua-duanya segala. Ya kali aja, Del. Cewek yang tadi siang berubah pikiran, terus datang ke sini mau ngambil sepatunya. Mon, itu aja dikasih sama dia. Dia palingan udah beli yang baru. Terus gimana dong? Ya buang aja, Mon. Daripada nanti tuh cewek balik lagi, lo ditamparin. Oh iya. Tapi yang mana, Del, yang harus dibuang? Ya terserah lo, Mon. Orang ini sama, kiri dua-duanya. Ukurannya juga sama. Oh iya. Hitung-hitung buang sial. Biar gak ada yang sial lagi dah. Ya udah kita pulang yuk, udah malam nih. Sabar lu, Del. Kalau mau dapetin seorang putri, itu harus sabar. Sabar. Kalau lo nggak tajir, nggak ganteng, nggak usah mimpi dapat putri, Mon. Lo tau nggak? Pangeran dari negeri jiran yang kemarin kawin sama putri dari negeri kita. Tahu? Nah, biarpun dia nggak ganteng-ganteng amat, Mon, tapi itu pangeran tajir. Makanya bisa dapat putri yang cantik jelita. Nah, lo tajir kagak, ganteng kagak, pangeran bukan, nganggur doang. Modalnya cuma nemu sepatu, mau dapat putri, mimpi. Mas, lihat sepatu yang kayak gini nggak? Yang hilang kanan apa kiri, Mbak? Yang hilang sih sebelah kiri. Nah, yang ini sebelah kanan. Tuh kan, Del. Untung aja gue sabar dikit. Coba kalau gue ngikutin lu pulang. Ini yang dibilang jodoh nggak kemana. Kemana? Nih. Ayo, Mbak, dicoba dulu, Mbak. Enggak Mas nggak cukup. Paksa dikit, Mbak. Tuh, tetap nggak bisa. Kekecilan, Mas. Enggak, Mas Udah, Mon. Gak usah dipaksa, itu mah kekecilan. Emang bukan jodoh lo dia. Iya, Mas. Itu bukan punya saya, tapi punya nenek saya. Nek, Nek, cepet sini. Nih sepatunya ketemu. Oh iya benar. Ah benar ini sepatu nenek. Coba dulu. Tuh, pas kan? Pas banget. Wah, pas banget. Berarti jodoh lo udah dateng, Mon. Kok sepatunya bisa hilang, Nek? Untung ditemuin sama sang temon. Kemarin nenek lewat sini, terus dikejar anjing. Sepatu nenek yang sebelah kiri lepas. Terus nenek najar, barang siapa yang nemuin sepatu nenek, itu bakal dijadiin suami nenek. Nah, Mon, artinya sekarang lo udah nggak sebatang kara lagi. Ya, mendingan gue sebatang kara terus, Del. Yang gue harapin sang putri, kenapa yang datang angkatannya Pok Nori? Ya, tapi kan udah nazar, Mon. Kan dia yang nazar, bukan gue. Nek, ini jodohnya, Nek. Lumayan dapat berondong. Lumayan apaan? Gue dapetnya grandong. Mon, ini yang namanya kalau jodoh nggak kemana. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Jamu deh, Mas. Panas-panas begini jualan jamu. Bisa-bisa nanti dia sendiri yang pingsan kepanasan. Ah, Mon, namanya juga orang lagi nyari duit. Sirik aja lo. Emangnya kalau si yang pingsan, lo mau ngurusin? Apa urusan gue? Siapa ini, Del? Nggak tahu. Gue dari tadi di sini. Oh iya, gue kirain suara Iem jatuh pingsan. Perasaan dari tadi lo ngomongin si yang pingsan mulu. Lo ngarepin si yang pingsan? Ah, siapa yang bilang? Makasih ya, Mas. Makasih. Ada apaan nih, Mas? Si Iem pingsan di depan. Ya, tapi kenapa dibawa ke sini, Mas? Karena pingsannya di depan rumah situ. Jangan main tinggalin aja dong. Ini urusan bisa runyam nih. Orang pingsan di depan rumah gua kenapa dibawa masuk? Lah,
Situ kan yang punya rumah. Betul mas, dia yang punya rumah. Jadi biar dia aja yang ngurus si Iem. Mon, lo kemana? Lo kan tinggal di sini juga. Gue mau cari angin di luar Del. Kalau kelamaan sini, gue takut nanti ada setan lewat. Lagian yang punya rumah kan lo. Kalau gue statusnya numpang. Jamu Nenes. Tuh, betul kan gue bilang? Bentar lagi juga setannya lewat. Mas berdua kalau mau pergi aja deh. Biar gue yang nungguin Iem. Kok bisa gitu? Soalnya dulu mbah gue pernah ngasih ilmu sama gue. Ilmu apaan mas? Ilmu menangkap setan. Kalau bahasa Inggrisnya tetetetetetet Ghostbuster. Aduh, Mas, napasku sesak. Yang perlu napas buatan dong. Iem, I'm coming. Jangan begitu, Mas. Ini kan rumah gue, berarti gue yang harus ngasih napas perbuatan. Betul Del. Selama Iem ada di sini, Iem menjadi tanggung jawab kita. Apa-apaan sih Del? Gue kan juga tinggal di rumah ini. Tapi lo cuma numpang. Gue yang punya rumah, berarti cuma gue yang punya hak untuk ngasih napas perbuatan. Minggir lo. Makasih. Napas yang udah lega lagi. Jamu Iem mana, Mas? Kalau mau nanyain jamu, tanya nih sama punya rumah. Kok gue? Ya lu kan yang punya rumah, lu tanggung jawab dong. Betul juga ya. Mas, daripada lo ngelamun jorok, mendingan lo ambilin Ki jamunya Iem. Kok gue sih? Tadi katanya sih itu yang tanggung jawab. Makanya Del, kalau ngomong tuh pikir dulu. Akhirnya dibalikin deh omongan lo. Betul juga ya. Si Iem udah di sini, berarti dia tanggung jawab gue. Terus dagangan jamunya? Ya tanggung jawab lo. Kan lo yang nemuin dia di TKP, alias tempat kejadian perkara. Oh iya ya. Oke deh. Iem haus, Mas. Iem mau minum. Del, ambilin minuman tuh. Iya, gue juga udah denger. Ya denger doang tapi nggak dilakuin. Gue masih mikir-mikir, Mon. Mikir apaan sih Del? Gue mikirin bagusan mana membiarkan si Iem kehausan atau membiarkan lo berdua sama si Iem di sini. Lu kenapa nggak percayaan banget sih Del? Emang lo bisa gue percaya? Ya bisa dong, lu buktiin aja sekarang. Ya udah, kalau gitu cepetan lo ambilin minum buat si Iem. Loh, kok jadi lu yang nyuruh gue ngambil minum? Haus, Mas. Haus. Tuh, Mon, cepetan lo ambil minum. Si Iem udah kehausan tuh. Lo dikasih kepercayaan kalau gunain. Yeah. Semuanya berantakan. Jamunya aja habis. Bilang aja lo yang minum, lo habisin, lo keringin ya, Pan. Sialan lu. Lu mau cari gara-gara sama gue? Siapa yang mau minum jamunya Iem? Lagian lu kan yang nyuruh gue buat ngambil dagangannya Iem. Oh, no, 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 no. Berisik. Jangan berisik. Iem gak tenang pingsannya nih kalau berisik. Tuh, Mas, jangan berisik. Si Iem jadi nggak bisa pingsan dengan tenang. Iem, kalau mau pingsan dengan tenang, jangan di sini. Kok bisa begitu? Yang punya rumah rese. Mana minumnya, Mas? Iem kegerahan nih. Mas, yang haus si Iem kenapa jakun lo yang naik turun? Emang jakunya situ doang yang boleh naik turun? Del, nih minumnya. Lama amat sih lo, Mon. Di warung depan nggak ada. Terus gue naik angkot ke ujung jalan sono. Jauh amat. Emang lo nyari minum apaan? Jamu. Nih, Siapa yang nyuruh lo nyari jamu, Mon? lo kan. Gue kan nyuruh lo nyari minum buat Iem. Emang selama ini si Iem dagang apa? Jamu. Ya pasti si Iem juga minumnya jamu. Lo yakin? Gue dulu pernah di kampung jualan bakso, Del. Ya apa hubungannya sama si Iem? Ya waktu gue jualan bakso, pagi, siang, malam, gue makannya bakso juga. Oh,
Jadi kalau tukang bakso makanya bakso. Kalau tukang jamu minumnya jamu. Kalau tukang soto ayam dia makan soto. Wah, berarti Mas ini Kok bawa-bawa gue sih? Gue bukan jual bakso, bukan jual soto ayam, juga nggak jualan jamu. Nah, gue inget Mon, si Mas ini kan Tukang roti, salah. tukang ketoprak. Salah juga. Ah, terserah lu dah, Del. Pusing kepala gue jadinya. Pokoknya dia mau dagang apaan kek, pasti yang dimakan di dagangannya itu. Tanya aja sendiri. Mas ini sopir mobil sedot tinja. Sialan lu. Berarti gue tiap hari makannya hasil sedotan gue. Jangan ketawa. Aku di mana tuh, Mas? Tenang Iem, Iem ada di rumah saya. Semuanya aman. Jamu Iem di mana? Nih, Oh, dompet Iem, Mas. Dompet Iem dicopet, Mas. Tanya aja ya sama si Abdel. Dia kan yang punya rumah ini. Enak aja lo. Dari tadi kan gue juga di sini. Terus siapa dong yang ambil dompetnya si Iem? Mas, tadi yang pertama kali nemuin si Iem pingsan siapa? gue. Gue kan dewa penyelamat. Please deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini kayaknya dompet kamu. Tadi saya temukan di depan. Iya, Mbak. Aduh, makasih ya. Tenang Iem, copetnya udah ketangkap. Dia juga udah ngaku, Iem. Aduh, Mas. Bukan dia yang nyopet. Tapi dompet Iem udah ditemukan sama Mbak ini. Bukan gue yang nyopet. Terus kenapa lo ngaku? Habis dipukulin terus. Daripada gue dipukulin terus, terpaksa gue ngaku. Pokoknya gue minta ganti rugi. Coba lihat muka lo. Wah, ini sih bukan bekas pukulan tangan gue. Tangan gue nggak benjol. Maksud lo pukulan gue, Del? Bukan, Mon. Terus siapa lagi dong orang yang mukul kita berdua? Ini bukan bekas pukulan tangan. Ini bekas gigi lo. Berarti gue kena flu babi.